Susunan upacara peringatan Hari Kartini MTSMA Sabilun Muttaqin Margo Agung, Selasa 21 April 2026. Persiapan. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Seluruhnya siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Aku malah Krisena apa Krisena kapal terbangnya kan siap rumah. Pemimpin upacara mengambil alih barisan. Komando, saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan. Penghormatan. Komando, pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Upacara peringatan Hari Kartini tahun 2026 siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya.
Wetong mana tuh ya kayak dari dari sampai rumah gitu. Oke. Arifin. Ada Facebook kan ada. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Kayak aku mulai sama tenggelam tak payah lagi. Berarti itu yang mesti jadi. Itu filmnya yang mesti. Pesan kamu. حان الوقت لبدء الساعة الثالثة. Pergi Kalau kelas berapa? Mengheningkan cipta dan dipimpin oleh pembina upacara. Mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti peserta upacara.
Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ingkang kaula takdimaken Romo Kyai Haji Munasir Al-Mahdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Margo Agung, yang terhormat Bapak Kepala MTS MA Sabilul Muttaqin Margo Agung, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan juga yang saya banggakan anak-anakku murid MTS MA Sabilul Muttaqin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita dapat berkumpul memperingati Hari Kartini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Sebelum saya menyampaikan amanat pada pagi hari ini, saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas upacara pada pagi hari ini yang telah bersemangat dan berusaha sebaik mungkin mempersiapkan dari jauh-jauh hari hingga hari H. Alhamdulillah
berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan, tidak ada human error, dan juga tidak ada kesalahan teknis. Boleh tepuk tangan untuk petugas upacara hari ini. Sengaja kali ini saya memilih seluruhnya putri, ya inilah kalian adalah Kartini masa kini. Nah, banyak dari teman-teman itu yang baru pertama kali jadi pemimpin upacara, pertama kali mengibar, pertama kali jadi MC, pertama kali membaca doa, semua pertama kali. Tepuk tangan, hebat. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Tidak ada kata takut, tidak ada kata tidak bisa sebelum mencoba. Sekarang tanggal apa? Tanggal berapa anak-anak? 21 bulan. Iya. Hari ini 21 April kita berdiri bersama untuk mengenang Raden Ajeng Kartini, yaitu perempuan yang tidak berjuang dengan pedang melainkan dengan pena, tidak di medan perang melainkan di atas lembaran kertas, menuliskan harapan bahwa perempuan Indonesia berhak atas pendidikan yang setara, atas kehidupan yang bermartabat. Habis gelap, gimana lanjutannya? Habis gelap, terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini menuliskannya dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sahabatnya Stella yang berada di luar negeri. Kalimat itu bukan sekedar puisi, itu adalah doa dan janji bahwa kegelapan, kebodohan, ketidakadilan, keterbelakangan pasti akan sirna oleh cahaya ilmu dan pengetahuan. Hari ini kita telah mewarisi cahaya itu, namun di era serba terkoneksi ini muncul kegelapan baru yang harus kita waspadai bersama. Kegelapan di dunia cyber. Apa itu dunia cyber? Apa dunia cyber? Media sosial. Hari ini lebih dari 1 abad setelah Kartini tiada, kita telah mewarisi cahaya itu. Perempuan Indonesia kini bisa bersekolah, berkarir, memimpin, bahkan menjadi presiden. Namun anak-anakku, di era yang serba terkoneksi ini muncul sebuah kegelapan baru yang harus kita waspadai bersama. Bayangkan jika Kartini hidup di zaman sekarang, ia memiliki ponsel pintar, akun Instagram, akun TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Apakah ia akan sembarangan mengunggah foto pribadinya? Saya yakin tidak, karena Kartini memahami satu hal mendasar: harga diri seorang perempuan tidak dinilai dari seberapa banyak yang ia tampilkan, melainkan dari seberapa bijak ia menjaga dirinya. Anak-anakku khususnya yang putri, tolong didengarkan. Kita hidup di era di mana batas antara ruang pribadi dan publik sangat tipis. Foto yang diunggah dalam hitungan detik dapat tersebar ke jutaan orang dalam hitungan menit. Ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, pikirkan sebelum mengunggah. Sekali diunggah ke internet, sulit untuk benar-benar menghapusnya. Jejak digital bersifat permanen. Kedua, jaga privasi diri dan keluarga. Jangan sembarangan mengunggah area privasi kalian, alamat kalian, foto pribadi, dan lain sebagainya. Kepada seluruh perempuan yang hadir di sini, para siswi, ibu guru, dan seluruh perempuan yang saya hormati, ingatlah bahwa Kartini tidak berjuang agar kita kemudian merendahkan diri kita sendiri, apalagi di ruang digital. Kartini berjuang agar kita berdiri tegak dengan kepala tinggi, dengan ilmu, dengan karya, dan dengan martabat yang terjaga. Anak-anakku yang putra, mungkin kalian bertanya-tanya, saya putra kok memperingati Hari Kartini? Apa hubungannya Kartini dengan saya? Jawabannya segalanya.
Kartini tidak hanya berjuang untuk perempuan, ia berjuang untuk kemanusiaan. Ia bermimpi tentang masyarakat yang adil, di mana setiap orang tanpa memandang jenis kelamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Di era digital ini perjuangan kesetaraan bukan lagi soal apakah perempuan boleh sekolah, bukan. Perjuangan itu kini hadir dalam bentuk yang lebih luas dan justru karena itu lebih berbahaya jika diabaikan. Jangan jadi pelaku kejahatan cyber untuk yang putra, menyebarkan foto dan video orang lain tanpa izin, apalagi fotonya terlalu privasi, terutama foto perempuan. Itu merupakan kekerasan berbasis gender di dunia digital. Ini bukan sekedar iseng kalau kalian menyebarkan foto privasi ya, tapi ini adalah kejahatan digital. Apalagi komentar yang merendahkan penampilan, identitas, atau pilihan hidup seseorang di media sosial adalah bentuk nyata dari ketidakadilan. Jadilah pembela, bukan penonton. Ketika menyaksikan teman atau siapapun yang mendapat bullying, kalian yang laki-laki wajib membela. Jangan menjadi pelaku bullying. Laki-laki sejati bukan yang mendominasi, melainkan yang mampu berdiri setara dan memastikan orang di sekitarnya juga bisa berdiri dengan tegak. Itulah prinsip kesetaraan gender. Anak-anakku, baik yang putra maupun yang putri, dunia yang lebih adil tidak dibangun oleh satu kelompok saja, ia dibangun oleh mereka yang mau saling memahami, saling menghormati, dan saling menjaga di dunia nyata maupun di dunia maya. Marilah kita jadikan semangat Kartini sebagai kompas dalam mengarungi lautan digital. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Jadilah generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga melek etika dan melek adab. Karena perjuangan Kartini belum selesai, kitalah yang harus melanjutkannya, bukan hanya dengan buku dan pena, tetapi juga dengan bijak memegang ponsel di tangan kita. Gunakan media sosial sebagai panggung untuk menampilkan gagasan, kreativitas, dan prestasi, bukan sebagai ajang memamerkan hal-hal yang justru mengundang bahaya. Perempuan cerdas bukan perempuan yang paling banyak followersnya, perempuan yang paling bijak, tapi perempuan yang paling bijak dalam memanfaatkan setiap ruang, termasuk ruang digital, untuk kebaikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ingat, untuk anak-anak perempuan, privasi bukanlah tentang sesuatu yang perlu disembunyikan. Privasi adalah tentang sesuatu yang layak untuk dilindungi. Selamat Hari Kartini, habis gelap terbitlah terang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi peringatan Hari Kartini. Orasi peringatan Hari Kartini 21 April 2026. Habis gelap terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita berdiri tegak di bawah langit Indonesia dengan satu nama yang terukir indah dalam sejarah bangsa kita. Raden Ajeng Kartini, kisah seorang putri yang berani bermimpi. Teman-teman, bayangkanlah seorang gadis berusia 12 tahun yang sangat ingin bersekolah. Gadis yang haus ilmu, yang setiap malam membaca buku di bawah cahaya lampu. Namun tiba-tiba pintu sekolah itu ditutup untuknya. Bukan karena ia bodoh, bukan karena ia tidak mampu, tetapi semata-mata karena ia seorang perempuan.
Itulah yang dialami Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Sebagai putri bangsawan, ia diwajibkan menjalani pingitan, dikurung di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh bersekolah, hanya menunggu untuk dinikahkan. Namun Kartini tidak menyerah, ia memilih melawan kegelapan itu dengan satu senjata paling ampuh, ilmu pengetahuan. Dengan buku-buku berbahasa Belanda yang berhasil ia dapatkan, Kartini membuka cakrawalanya. Ia membaca, ia berpikir, ia menulis lewat surat-surat yang ia kirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Kartini menuangkan segala mimpi, harapan dan perjuangan demi satu tujuan mulia, agar perempuan Indonesia bisa bebas mendapatkan pendidikan, perjuangan yang nyata. Teman-teman yang saya cintai, Kartini bukan sekedar bermimpi, ia bertindak. Setelah menikah dengan Bupati Rembang pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan. Disinilah ia mengajar, mendidik dan membuktikan kepada dunia bahwa perempuan bisa menjadi guru, pemimpin dan bahkan penggerak perubahan. Sayangnya, perjuangan Kartini harus terhenti lebih awal. Pada tanggal 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan putranya, Kartini wafat dalam usia yang sangat muda, 25 tahun. Namun api semangatnya tidak pernah padam. Surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan jutaan jiwa pun tergerak oleh pemikirannya. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini Nasional dan menganugerahkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepadanya. Hari ini kita merayakan hari itu. Apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman sekalian, Kartini telah berjuang dengan segala keterbatasannya. Sekarang giliran kita. Kita hidup di zaman yang jauh lebih maju. Kita bisa bersekolah, kita bisa membaca, kita bisa belajar apapun yang kita inginkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, karena itulah cara terbaik menghormati perjuangan Kartini. Kedua, hargai setiap teman, baik laki-laki maupun perempuan, karena Kartini mengajarkan kita bahwa semua manusia setara di hadapan ilmu pengetahuan. Ketiga, berani bermimpi besar, karena perubahan besar selalu dimulai dari sebuah mimpi. Jika Kartini bisa mengubah Indonesia hanya dengan pena dan kertas, bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan semua yang kita miliki saat ini. Teman-teman, di hari yang bersejarah ini, marilah kita kobarkan kembali semangat Kartini dalam dada kita masing-masing. Jadilah Kartini-Kartini baru di zaman yang baru. Buktikanlah kepada dunia bahwa kita, generasi muda Indonesia, siap meneruskan cita-cita luhur pahlawan bangsa, siap menjadi anak bangsa yang cerdas, berani, dan bermanfaat bagi sesama. Dirgahayu Hari Kartini, maju terus perempuan Indonesia, maju terus generasi muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini.
Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh makna ini kami berdiri di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang tiada henti Engkau limpahkan kepada kami, bangsa Indonesia yang Engkau cintai. Ya Allah, jadikanlah peringatan ini bukan sekadar seremonial semata, melainkan momen untuk menyalakan kembali semangat Kartini dalam diri kami. Tanamkanlah dalam jiwa kami kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, keberanian untuk berbuat kebaikan, serta tekad yang kuat untuk memajukan bangsa dan negara. Jadikanlah generasi muda bangsa ini, khususnya para pelajar yang hadir di sini, sebagai penerus cita-cita luhur Kartini. Kuatkan mereka dalam menuntut ilmu, memuliakan mereka dengan akhlak yang terpuji, dan bimbinglah mereka menjadi insan yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Ya Allah, lindungilah negeri kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari perpecahan dan bersatukanlah hati kami dalam semangat gotong royong dan cinta tanah air. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.